Saat ini, hampir setiap negara di belahan dunia sedang dilanda wabah COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat dan merupakan virus yang mematikan. Untuk itu, negara-negara di dunia disibukkan dalam menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Salah satunya dalam sistem pendidikan di Indonesia. Perubahan sistem pendidikan membuat siswa kesulitan dalam menerima materi karena pembelajaran yang biasanya dilakukan secara konvensional atau on-site berubah menjadi PJJ, pembelajaran jarak jauh atau online. Yang pelaksanaannya itu nggak lepas dari kita memakai teknologi informasi. Pembelajaran menggunakan teknologi informasi tergantung pada peran guru sebagai fasilitator, tidak hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar yang memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini menjadi salah satu pedoman bagi guru untuk selalu mengedepankan pembelajaran yang efektif bagi siswa selama masa pandemi COVID-19. Dalam pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi komunikasi yang ada, guru dan siswa memiliki tingkat penugasan yang sangat rendah terhadap teknologi yang ada. Teknologi ada bersama kita sekarang, tetapi tidak semua orang dapat memanfaatkan sepenuhnya teknologi yang ada dan memahami setiap manfaat dan fungsi menggunakannya dengan benar. Kepemilikan peralatan dukungan teknis itu sendiri juga merupakan masalah yang kami miliki dengan pembelajaran jarak jauh ini. Masih terdapat guru dan siswa yang belum memiliki perangkat teknologi sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar pada sistem online seperti laptop dan gadget. Sekalipun mereka memiliki fasilitas tersebut, terkadang laptop atau gadget yang mereka miliki tidak mencukupi untuk kegiatan belajar yang mereka lakukan. Nah, terlepas dari masalah itu, pemerintah mengadakan program penyediaan 240.000 unit laptop untuk pelajar agar mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka secara digital dapat terpenuhi. Nah, jadi buat yang belum tahu, kemarin ada berita soal pemerintah yang ngealokasiin dana 2,4 triliun buat pengadaan 240.000 laptop buat pelajar. Berita bagus, pemerintah lewat Kemendikbudristek, panjang juga, mau ngebagiin alat yang penting banget buat pelajar zaman sekarang, sebuah laptop. Isu muncul tidak hanya dari siswa, tetapi juga dari guru, orang tua, dan semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan. Misalnya, topik yang belum selesai diajarkan kepada siswa dan guru menggantinya dengan tugas lain. Sejak Maret 2020, selama pelaksanaan home learning, guru memberikan banyak pekerjaan rumah kepada siswa dan banyak siswa yang mengeluh selama pembelajaran online. Masalah lain yang muncul adalah akses informasi yang terkadang dibatasi dan terhalang oleh jaringan, yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam menemukan informasi selama proses pembelajaran. Dalam penerapan pembelajaran online saat ini, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses internet, sehingga menjadi kendala bagi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dan mengumpulkan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Dari masalah itu, hadirlah banyak video pembelajaran di media sosial, sebutlah saja YouTube. Sudah banyak guru-guru yang menjadi konten kreator edukasi di YouTube. Dan untuk permasalahan jaringan, pemerintah akan mematikan saluran TV analog dan semua siaran TV akan dipindahkan menjadi siaran TV digital. Tapi apa hubungannya dengan masalah jaringan internet? Nah, gelombang yang semula dipakai untuk TV analog itu akan dipindah oleh Kominfo menjadi gelombang untuk menyalurkan internet, baik mungkin internet 4G bahkan sampai 5G. Namun, setiap siswa belajar di rumah memudahkan orang tua untuk memantau atau mengawasi langsung perkembangan belajar anaknya yang mungkin kurang di masa sebelum pandemi. Apalagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar karena tidak datang ke sekolah seperti biasanya. Mereka masih menganggap belajar di rumah itu seperti liburan. Jadi,
Anak-anak sangat membutuhkan pendidikan orang tua tentang apa yang terjadi saat ini. Orang tua memiliki tanggung jawab dan peran untuk membimbing anaknya agar dapat mengikuti pembelajaran online ini dengan baik, agar tidak hanya bermain karena tidak datang ke sekolah. Komunikasi yang erat antara guru dan siswa, siswa dan orang tua, serta guru dan orang tua diperlukan secara konsisten membimbing kegiatan belajar siswa di rumah. Berkembangnya teknologi pendidikan hingga waktu ini menaruh warna-warni pada proses pembelajaran. Di antara imbas teknologi pendidikan pada masa pandemi, yaitu pertama, terciptanya banyak sekali platform pembelajaran. Hal ini menaruh kemudahan bagi pengajar dan siswa pada menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Hadirnya platform yang bisa dipakai menaruh pengetahuan dan pengalaman baru dalam siswa tentang perkembangan teknologi, baik aplikasi, web atau blog, video, podcast, ataupun yang lainnya. Adanya platform belajar, misalnya Ruang Guru, Zenius, Brainly, dan lain-lain, bisa menjadi jembatan siswa pada belajar, memudahkan mereka agar memahami pelajaran yang lebih luas dilakukan tanpa tatap muka. Maka dari itu, ayo kita semua memanfaatkan teknologi sebagai media literasi dan pembelajaran kita sebaik mungkin di masa pandemi ini. Perkembangan teknologi ini sudah mempermudah kita dalam belajar dan mencari informasi yang diinginkan. Teknologi pendidikan adalah suatu proses yang kompleks untuk memecahkan suatu masalah pendidikan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Teknologi pendidikan lebih ke arah bagaimana kita menilai teknik kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Teknologi pendidikan juga dapat sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan dapat juga sebagai perbaikan sistem kinerja melalui penciptaan pengelolaan proyek teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dapat juga sebagai pendukung sistem pembelajaran yang ada dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan dapat sebagai penunjang materi pembelajaran dalam pendidikan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Teknologi pendidikan sendiri berpengaruh terhadap pembelajaran yang berlangsung untuk menunjang sistem pembelajaran yang dilaksanakan. Peran teknologi dalam pembelajaran di era pandemi sendiri mengharuskan pendidikan dilakukan di rumah melalui online atau daring. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara online atau daring sendiri bertujuan untuk memutuskan tali penyebaran COVID-19. Keberhasilan pembelajaran daring tidak hanya dipengaruhi dari peran teknologi saja, tetapi juga dipengaruhi dari kualitas sumber daya manusia. Teknologi tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan apabila sumber daya manusia kita sebagai operator atau pengguna tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang baik dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi. Ya oke, jadi sekian dulu video dari saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa.